Malam itu jatuh tepat pada Jumat Kliwon, sebuah penanda waktu yang bagi sebagian orang hanya sekadar hitungan kalender, namun bagi sebagian lainnya adalah batas tipis antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Langit di atas kaki Gunung Semeru tampak gelap pekat, tanpa bulan, seolah sengaja menyingkir agar bumi di bawahnya tenggelam dalam bayangan. Bintang-bintang pun terlihat enggan bersinar terang. Raka berdiri di depan gerbang pendakian sambil membetulkan tali carrier di pundaknya. Wajahnya tenang, bahkan sedikit menyeringai ketika seorang warga setempat mengingatkan mereka tentang hari dan waktu yang mereka pilih. "Mas, ini malam Jumat Kliwon. Biasanya orang-orang nggak naik gunung," ucap pria tua itu lirih, matanya menatap Raka seakan ingin memastikan peringatannya benar-benar dipahami. Raka hanya tertawa kecil. "Santai aja, Pak. Kami udah biasa." "Gunung ya gunung," jawabnya enteng, seolah semua cerita yang selama ini beredar hanyalah dongeng pengantar tidur. Di belakang Raka, Bima dan Ardi saling pandang. Bima, bertubuh besar dengan raut wajah tegas, tidak mengatakan apa-apa, tapi dari caranya menarik napas dalam-dalam, terlihat jelas ia tidak sepenuhnya setenang Raka. Ardi, yang paling muda di antara mereka, justru tampak gelisah sejak awal. Ia beberapa kali menoleh ke arah hutan lebat yang berdiri rapat di kanan kiri jalur pendakian, seakan takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Langkah pertama mereka menembus jalur tanah terasa biasa saja. Lampu senter menyorot jalan setapak yang masih jelas, suara kerikil terinjak berpadu dengan desir angin malam. Namun semakin jauh mereka melangkah, suasana perlahan berubah. Hutan terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada dengus binatang malam, bahkan dedaunan pun seolah enggan bergerak meski angin dingin berhembus pelan. Keheningan itu bukan keheningan yang menenangkan, melainkan seperti sebuah penantian panjang yang menyesakkan dada. Raka berjalan paling depan, mencoba menjaga ritme langkah agar tidak terlalu cepat. Ia merasakan hawa dingin merambat dari tanah, naik melalui sepatu dan celana, menembus hingga ke tulang. Ini bukan dingin biasa yang sering ia rasakan di pendakian lain. Dingin ini terasa lebih tajam, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Beberapa kali ia mengusap tengkuknya, merasakan bulu kuduk yang entah kenapa terus berdiri. Sesekali, Raka merasa ada tatapan yang menempel di punggungnya. Bukan tatapan manusia, ia yakin akan itu, melainkan sesuatu yang lebih berat, lebih dalam, seperti mata yang tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Setiap kali ia menoleh cepat ke arah pepohonan, yang terlihat hanyalah batang-batang pohon tinggi dengan akar menjalar, bayangan yang tercipta dari sorot senter, dan kabut tipis yang menggantung rendah. Tidak ada apa-apa, namun rasa diawasi itu tidak juga pergi. Di belakangnya, Ardi mulai sering menarik jaketnya lebih rapat. Napasnya terdengar sedikit lebih cepat. "Rak," panggilnya pelan, hampir berbisik, "lo ngerasa nggak sih?" "Apanya?" jawab Raka tanpa menoleh. "Gunungnya. Kok beda ya? Kayak merhatiin kita." Langkah Raka sempat terhenti sepersekian detik, namun ia segera melanjutkan lagi. "Perasaan lo aja. Malam-malam gini emang suka kebawa pikiran." Bima mengangguk pelan, meski wajahnya tampak serius. "Tapi hutan ini aneh. Gue nggak dengar apa-apa sama sekali," katanya. Sebagai pendaki berpengalaman, Bima tahu betul bahwa hutan yang terlalu sunyi seringkali bukan pertanda baik. Mereka terus berjalan, menembus jalur yang semakin menanjak. Akar-akar pohon mencuat dari tanah seperti ular kering yang siap menjigal langkah. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang menyempit. Lampu senter mereka kini hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di sela-sela cahaya itu, bayangan pepohonan terlihat bergerak, memanjang dan memendek mengikuti langkah mereka, seolah hidup dan bernapas. Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengingat pendakian-pendakian sebelumnya. Ia sudah pernah menghadapi badai, jalur longsor, bahkan hampir tersesat. Semua itu nyata, bisa dijelaskan. Tidak seperti perasaan sekarang, yang tidak punya bentuk, tidak punya nama. Perasaan ini hanya ada, menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa lebih berat. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah area datar yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat sejenak. Raka mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Mereka duduk di atas batang kayu tumbang, melepas ransel, dan minum. Uap napas mereka mengepul putih di udara dingin. Di tempat itu,
Hutan terasa semakin dekat, seolah pepohonan mengelilingi mereka lebih rapat daripada sebelumnya. Ardi memandang ke sekeliling dengan gelisah. Gue nggak enak, Rak. Dari tadi rasanya kayak ada yang ngikutin. Raka hendak menjawab, namun kata-katanya tertahan ketika ia mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan pula suara hewan. Lebih seperti gesekan pelan, samar, datang dari arah kiri jalur. Ia menajamkan pendengaran. Bima juga tampak menyadari hal yang sama. Mereka saling pandang, lalu menoleh bersamaan ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang bergulir perlahan di antara batang-batang pohon. Angin, kata Raka akhirnya, meski suaranya tidak seyakinkan yang ia harapkan. Mereka melanjutkan perjalanan. Waktu terasa berjalan aneh. Jam di tangan Raka menunjukkan hampir tengah malam, namun rasanya mereka baru berjalan sebentar. Setiap langkah seperti menguras tenaga lebih banyak dari biasanya. Jalan setapak yang seharusnya mereka kenal terasa asing, seperti terus berubah. Pohon yang tadi mereka lewati seakan muncul kembali di depan, membuat Ardi mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bergerak maju. Di satu titik, Ardi berhenti mendadak. Bima, lo denger nggak? Tanyanya dengan suara bergetar. Bima mengangkat tangan, meminta diam. Dalam keheningan itu, terdengar suara lirih, seperti seseorang memanggil, sangat pelan, nyaris tertelan angin. Raka merinding. Suara itu tidak jelas menyebut nama siapa, tapi nadanya terlalu manusiawi untuk diabaikan, dan terlalu asing untuk dikenali. Jangan jawab, kata Raka cepat. Ia tahu betul aturan tak tertulis di gunung. Jika mendengar panggilan yang tidak jelas sumbernya, jangan pernah menyahut. Suara itu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan keheningan yang semakin mencekam. Ardi menelan ludah, wajahnya pucat. Itu apa? Bisiknya. Fokus jalan, jawab Raka pendek. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar tegang. Mereka mempercepat langkah, tanpa banyak bicara. Namun semakin mereka berusaha menjauh, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu sedang berjalan bersama mereka. Sejajar, hanya terpisah oleh kegelapan dan pepohonan. Raka bisa merasakan kehadiran itu di sisi penglihatannya. Seperti bayangan yang selalu ada namun tak pernah benar-benar terlihat. Di dalam hatinya, Raka mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Semua mitos yang tadi ia tertawakan kini berputar kembali di kepalanya. Cerita tentang malam Jumat Kliwon, tentang gunung sebagai tempat bersemayamnya sesuatu yang bukan manusia, tentang pendaki yang pulang dengan jumlah lebih atau tidak pernah pulang sama sekali. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi semakin ia melawan, semakin kuat rasa takut itu mencengkeram. Bima, yang biasanya paling tenang, kini berjalan dengan rahang mengeras. Tangannya sesekali mengepal, seolah siap menghadapi sesuatu yang mungkin muncul. Ia tidak tahu apa yang ia hadapi, tapi nalurinya berteriak bahwa malam ini bukan malam yang wajar. Ketika mereka akhirnya mencapai pos berikutnya, tidak ada rasa lega seperti yang seharusnya muncul. Pos itu terlihat kosong, terlalu kosong. Api unggun yang biasanya menyisakan bekas hangat sama sekali tidak ada. Tanahnya dingin, seakan tak pernah disentuh manusia. Raka berdiri terpaku, menatap ke sekeliling. Rak, ucap Ardi pelan, lo yakin kita nggak salah hari? Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan gelap di depan pos, merasa seolah ada sesuatu di sana yang sedang menunggu, tersenyum dalam diam. Malam Jumat Kliwon itu terasa seperti sebuah pintu yang telah terbuka, dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah mereka sejak tadi bukan hanya membawa mereka naik ke punggung gunung, tetapi juga semakin masuk ke wilayah yang tidak seharusnya disentuh manusia. Sesuatu telah memperhatikan sejak awal, dan pendakian ini baru saja dimulai. Kabut itu datang tanpa tanda apapun, seolah turun dari langit hanya untuk menelan jalur yang sedang mereka lewati. Beberapa menit sebelumnya, Raka masih sempat melihat langit malam yang meski gelap, tetap bersih tanpa awan tebal. Namun sekarang, udara di sekeliling berubah putih keabu-abuan, menggantung rendah, merayap di antara batang pohon dan menyusup ke sela napas. Jarak pandang menyempit drastis. Lampu senter hanya mampu menembus 2 atau 3 meter ke depan sebelum cahayanya patah dan larut dalam kabut. Raka memperlambat langkahnya. Sepatunya menginjak tanah lembab yang kini terasa lebih licin. Bau tanah basah bercampur aroma dedaunan tua memenuhi hidungnya,
terlalu kuat, terlalu pekat. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Bima dan Ardi tetap dekat, meski ia sendiri tak lagi bisa melihat mereka dengan jelas. Ini kabutnya aneh, gumam Ardi dari belakang, suaranya terdengar teredam, seakan datang dari kejauhan meski jaraknya seharusnya hanya beberapa langkah. Raka mengangguk, meski ia tahu mereka mungkin tidak melihatnya. Kabut di gunung memang hal biasa, tapi kabut ini terasa berbeda. Turunnya terlalu cepat, terlalu rapat, dan membawa hawa dingin yang membuat kulit terasa seperti ditusuk jarum halus. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara itu sendiri menolak untuk dihirup. Mereka terus berjalan pelan, hampir meraba jalur dengan mata dan kaki. Di tengah keputihan kabut itu, Raka tiba-tiba menangkap sesuatu di ujung pandangannya. Sebuah bentuk samar, berdiri tepat di jalur pendakian. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan pohon yang terdistorsi oleh kabut. Tapi semakin ia fokus, bentuk itu semakin jelas. Seorang perempuan. Raka berhenti. Sosok itu berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tegak, rambut hitam panjang tergerai hingga menutupi punggung. Ia mengenakan pakaian putih panjang yang menjuntai sampai ke bawah, warnanya kontras dengan tanah gelap di sekitarnya. Pakaian itu terlihat bersih, terlalu bersih untuk ukuran jalur pendakian yang lembab dan berlumpur. Ada pendaki lain, kata Raka spontan. Ada sedikit rasa lega dalam suaranya. Kehadiran manusia lain, siapapun itu, seharusnya menjadi pertanda bahwa mereka tidak sendirian. Tanpa menunggu jawaban dari Bima atau Ardi, Raka melangkah maju. Langkahnya hati-hati, tapi niatnya jelas. Ia ingin memastikan apakah perempuan itu butuh bantuan, atau sekadar tersesat di kabut. Raka hendak memanggil, namun suaranya terhenti. Perempuan itu mulai berjalan. Langkahnya pelan, hampir melayang, tanpa suara. Anehnya, meski berjalan lambat, jarak antara mereka tidak pernah benar-benar berkurang. Setiap kali Raka melangkah lebih cepat, sosok itu seakan tetap berada di jarak yang sama, tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Kabut berputar lembut di sekitar tubuhnya, membuat wujudnya kadang terlihat jelas, kadang memudar. Rak, suara Bima terdengar tegang dari belakang. Lo mau kemana? Ada pendaki cewek di depan, jawab Raka tanpa menoleh. Matanya terpaku pada sosok putih itu. Ada sesuatu yang menariknya, rasa penasaran yang aneh, seperti magnet yang pelan tapi pasti. Rak, jangan ke depan, teriak Bima lebih keras. Balik, jangan aneh-aneh. Raka menoleh setengah badan. Dalam kabut, ia hanya bisa melihat siluet samar Bima dan Ardi yang mulai terlihat cemas. Bentar, gue panggil dulu. Kasihan kalau sendirian, katanya, mencoba terdengar masuk akal, meski di dalam dadanya ada getaran halus yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika Raka kembali menghadap ke depan, jalur di depannya kosong. Sosok perempuan itu menghilang. Raka berhenti mendadak. Dadanya berdebar keras. Ia menoleh ke kiri dan kanan, menyapu kabut dengan cahaya senter. Tidak ada apa-apa selain pohon, kabut, dan jalur tanah yang memanjang ke depan. Panggilnya. Suaranya terdengar kecil dan rapuh. Tidak ada jawaban. Pada saat yang sama, kabut tiba-tiba menebal. Bukan perlahan, tapi seperti dinding putih yang ditarik menutup. Pandangan Raka benar-benar tertelan. Ia memutar badan, berniat kembali ke arah Bima dan Ardi. Namun yang ia lihat hanyalah keputihan tanpa bentuk. Bima, panggilnya. Ardi. Tidak ada suara balasan. Jantung Raka terasa seperti jatuh ke perutnya. Ia melangkah cepat ke belakang, yakin hanya perlu beberapa langkah untuk kembali ke tempat semula. Tapi langkah itu terasa panjang, terlalu panjang. Tanah di bawah kakinya terasa asing, seperti jalur yang belum pernah ia injak. Bima, teriaknya lebih keras. Yang menjawab hanya gema samar suaranya sendiri, teredam kabut dan pepohonan. Tidak ada langkah kaki lain. Tidak ada suara napas selain miliknya. Sunyi itu datang menghantam. Sunyi yang total. Sunyi yang membuat telinga berdenging. Raka berhenti, berusaha menenangkan diri. Ia mengatur napas, meski napas itu terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Ia memutar badan perlahan, memeriksa setiap arah. Jalur pendakian di depannya tampak sama seperti jalur di belakangnya. Pohon-pohon berdiri rapat,
Diam, seakan menonton. Tenang, ini cuma kabut, gumamnya pada diri sendiri. Lo cuma kepisah sebentar. Namun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Ia mencoba berjalan ke arah yang ia yakini sebagai jalur turun, berharap bertemu kembali dengan teman-temannya. Setiap langkah terasa berat. Suara langkah kakinya sendiri terdengar aneh, tidak seperti biasanya, seolah ada jeda kecil yang tidak sinkron antara langkah dan suara. Raka mulai menyadari hal-hal kecil yang tidak beres. Arah angin berubah-ubah tanpa pola. Bau hutan yang tadi pekat kini berganti aroma samar yang manis, menusuk, seperti bunga layu yang disimpan terlalu lama. Kabut di sekitarnya bergerak perlahan, membentuk pusaran kecil yang kemudian menghilang. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, Raka tidak yakin. Waktu terasa tidak bergerak normal. Ia melirik jam tangannya. Jarumnya masih menunjukkan waktu yang sama seperti tadi, seolah berhenti. Ini nggak benar, bisiknya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah lain. Pelan, teratur, tidak tergesa. Raka berhenti dan mematikan langkahnya, menahan napas. Ia memusatkan pendengaran. Langkah itu terdengar semakin dekat, berasal dari arah depan. "Bima?" panggilnya ragu. Tidak ada jawaban, tapi langkah itu terus mendekat. Kabut di depannya sedikit menipis, cukup untuk memperlihatkan sebuah siluet. Tubuh ramping, tinggi sedang. Bukan Bima. Bukan Ardi. Perempuan itu kembali muncul. Kali ini, ia menghadap Raka. Wajahnya samar, tertutup bayangan dan rambut yang menjuntai. Namun Raka bisa melihat kulitnya yang pucat, terlalu pucat, hampir menyerupai warna kabut di sekitarnya. Matanya tidak terlihat jelas, hanya dua cekungan gelap yang terasa kosong. Pakaian putihnya kini tampak sedikit kotor di bagian bawah, seolah diseret di tanah basah. Raka mundur satu langkah tanpa sadar. Tenggorokannya kering. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tersangkut di dada. Perempuan itu berhenti beberapa meter di depannya. Ia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap. "Ah, Anda tersesat?" tanya Raka akhirnya. Suaranya bergetar. Perempuan itu memiringkan kepalanya perlahan. Gerakannya patah, tidak alami. Kabut di sekeliling mereka bergetar pelan, seolah ikut bernapas. "Kok sendirian?" Suara itu akhirnya keluar. Lembut, hampir berbisik, tapi jelas. Terlalu jelas, langsung menembus telinga Raka. Raka menelan ludah. "Teman saya, kepisah," jawabnya jujur, meski setiap nalurinya berteriak untuk lari. Perempuan itu tersenyum. Senyumnya tipis, tidak mencapai mata. "Ikut saya," katanya pelan. "Jalurnya di sini." Ia berbalik dan mulai berjalan, lagi-lagi dengan langkah pelan yang aneh. Kali ini, jaraknya tidak menjauh. Ia bisa dikejar. Bahkan, Raka merasa jika ia berhenti, perempuan itu juga akan berhenti, menunggu. Raka berdiri terpaku. Otaknya berteriak agar ia tidak mengikuti. Semua cerita yang pernah ia dengar kini kembali, menyatu menjadi satu peringatan besar. Namun rasa takutnya bercampur dengan keinginan kuat untuk keluar dari kesunyian itu, untuk menemukan jalur, untuk kembali ke dunia yang masuk akal. Satu langkah. Raka melangkah maju tanpa sepenuhnya menyadari keputusannya. Di saat kakinya menapak, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Suara hutan menghilang sepenuhnya. Bahkan napasnya sendiri terdengar jauh. Perempuan itu terus berjalan di depannya, membimbing, atau mungkin menuntun, menuju sesuatu yang belum Raka pahami. Di belakangnya, kabut menutup rapat, menelan jejak langkahnya, menelan kemungkinan untuk kembali. Dan di tengah jalur sunyi itu, Raka akhirnya benar-benar sendirian, berjalan bersama sesuatu yang tidak lagi bisa ia sebut sebagai manusia. Langkah Raka terus berlanjut mengikuti jalur yang terasa semakin asing. Perempuan berbaju putih itu sudah tidak terlihat lagi sejak beberapa saat lalu. Menghilang begitu saja di balik kabut yang perlahan menipis. Raka sempat berhenti, menoleh ke belakang, berharap melihat bayangan Bima atau Ardi muncul dari keputihan hutan. Namun yang ada hanya jalur sunyi, pepohonan yang berdiri terlalu rapat, dan perasaan ganjil yang semakin kuat menekan dadanya. Ia tidak tahu sudah berapa lama berjalan.
Kakinya terasa pegal, tapi anehnya tidak sampai kelelahan. Seolah tubuhnya dipaksa terus melangkah tanpa boleh benar-benar berhenti. Kabut mulai menyingkir sedikit demi sedikit, memperlihatkan sesuatu yang membuat Raka menghentikan langkahnya. Di depannya, di tengah hutan Gunung Semeru yang seharusnya liar dan tak tersentuh, berdiri sebuah desa. Bukan satu atau dua bangunan, melainkan deretan rumah kayu yang tersusun rapi, menghadap satu sama lain seperti sebuah perkampungan tua. Jalan tanah membelah desa itu, cukup lebar untuk dilalui beberapa orang berjalan berdampingan. Lampu-lampu temaram menggantung di depan rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang redup namun stabil, seolah tidak terpengaruh oleh angin gunung. Raka terpaku. Otaknya berusaha mencari penjelasan logis, namun tidak ada satupun yang masuk akal. Ia tahu betul peta jalur pendakian Semeru. Tidak pernah ada desa di ketinggian seperti ini, apalagi di tengah kawasan hutan lindung. Jantungnya berdebar lebih kencang, bukan hanya karena takut, tetapi karena kesadaran perlahan muncul bahwa apa yang ia lihat tidak seharusnya ada. Ia melangkah pelan mendekat, setiap langkah disertai keraguan. Semakin dekat, semakin jelas detail desa itu. Rumah-rumah kayu tampak tua, tapi terawat. Dindingnya bersih, tidak berlumut seperti bangunan yang lama ditinggalkan. Di beberapa teras, terlihat orang-orang duduk diam. Mereka mengenakan pakaian sederhana, seperti pakaian desa zaman dulu. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Mereka hanya duduk, memandang lurus ke depan atau menunduk, seolah sedang menunggu sesuatu. Saat salah satu dari mereka menoleh ke arah Raka, bulu kuduknya langsung berdiri. Wajah orang itu pucat. Terlalu pucat untuk manusia yang hidup di udara terbuka. Matanya hitam pekat, tanpa kilau, tanpa pantulan cahaya. Tatapannya kosong, namun terasa berat, seperti menembus kulit dan tulang. Raka menelan ludah. Nalurinya menyuruh berbalik dan lari, namun kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan. Ia mencoba mundur satu langkah, tapi tubuhnya justru bergerak maju, pelan namun pasti, mendekati pintu masuk desa. "Mas, mampir dulu." Suara itu membuat Raka terlonjak. Seorang bapak tua berdiri tidak jauh darinya, entah sejak kapan muncul di sana. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya keriput, namun senyum di wajahnya terasa aneh, terlalu lebar, terlalu kaku. Matanya sama hitamnya dengan mata warga lain. "Kamu capek. Istirahat dulu," lanjut bapak tua itu dengan suara pelan, hampir menenangkan. Raka membuka mulut untuk menolak, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Ada tekanan tak terlihat yang menekan dadanya, membuat napasnya pendek. Tanpa ia sadari, kakinya melangkah masuk ke desa itu, melewati batas tak kasat mata yang seolah memisahkan dunia hutan dengan tempat ini. Begitu ia melewatinya, udara di sekeliling terasa berubah. Lebih berat, lebih diam. Suara angin gunung menghilang, digantikan kesunyian yang aneh, seperti berada di ruang tertutup meski langit masih terlihat di atas. Bapak tua itu berjalan di sampingnya, mengarahkannya ke salah satu rumah. "Kamu tamu di sini," katanya lagi, seakan itu adalah hal yang wajar. "Tamu harus dijamu." Di dalam rumah, lampu minyak menyala di sudut ruangan. Cahayanya bergetar pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Raka dipersilakan duduk di bangku kayu. Ia menuruti, masih dengan perasaan seperti berada dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. Seorang perempuan paruh baya datang membawa secangkir air. Wajahnya kosong, gerakannya lambat, seperti boneka yang digerakkan tali. "Minum," katanya singkat. Raka menatap air itu. Airnya bening, tapi entah kenapa ia merasa jika meminumnya, sesuatu akan berubah. Ia menggeleng pelan. Perempuan itu tidak memaksa, hanya meletakkan cangkir di meja lalu pergi. Waktu berlalu dengan cara yang aneh. Raka tidak tahu apakah ia duduk di sana selama beberapa menit atau beberapa jam. Cahaya di luar rumah tidak pernah benar-benar berubah. Tidak terang seperti siang, tidak gelap seperti malam. Hanya temaram yang konstan, membuat matanya lelah dan pikirannya kacau. Saat ia keluar rumah, desa itu terlihat sama seperti sebelumnya. Warga masih duduk di teras, masih diam, masih menatap kosong. Raka mencoba bertanya pada siapapun yang ia temui. "Pak,
Jalan keluar dari sini ke jalur pendakian kemana ya? Tanyanya pada seorang pria yang duduk di depan rumah. Pria itu menoleh perlahan. Senyum tipis muncul di wajah pucatnya. Belum waktunya, jawabnya pelan. Raka bertanya pada yang lain. Pada seorang ibu yang berdiri di pinggir jalan, pada seorang pemuda yang tampak seusianya. Jawabannya selalu sama, diucapkan dengan nada yang hampir seragam, seolah mereka berlatih sebelumnya. Belum waktunya. Kamu tamu di sini. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka. Belum waktunya untuk apa? Pergi? Pulang? Atau kembali menjadi manusia seperti semula? Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin menguatkan rasa tidak nyamannya. Tidak ada anak-anak di desa itu. Tidak ada suara tertawa. Tidak ada tangisan. Tidak ada hewan peliharaan. Tidak ada ayam atau anjing. Asap dapur jarang terlihat. Padahal waktu seharusnya berlalu. Makanan yang disajikan kepadanya selalu ada. Tapi ia tidak pernah melihat proses memasaknya. Makanan itu juga terasa hambar. Seperti tidak memiliki rasa, hanya mengenyangkan tubuh tanpa memberi kepuasan. Tidur pun terasa aneh. Setiap kali Raka memejamkan mata, ia tidak benar-benar tidur. Ia hanya berada dalam keadaan setengah sadar, mendengar langkah kaki di luar, bisikan-bisikan pelan yang tidak bisa ia pahami. Ketika membuka mata, ia selalu berada di tempat yang sama, dengan cahaya temaram yang sama, seolah waktu menolak bergerak. Perlahan, ingatan tentang Bima dan Ardi mulai terasa jauh. Wajah mereka masih ada di kepalanya, tapi suaranya mulai memudar. Raka panik ketika menyadari hal itu. Ia menggigit lengannya sendiri, merasakan sakit yang tajam, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia masih nyata, masih hidup, masih manusia. Suatu saat, ia kembali bertemu bapak tua yang pertama kali mengajaknya masuk. Mereka duduk berhadapan di teras rumah. Raka memberanikan diri bertanya. Suaranya bergetar. Ini tempat apa sebenarnya? Bapak tua itu menatapnya lama. Senyumnya tidak berubah. Tempat singgah, jawabnya akhirnya. Tidak semua yang masuk gunung bisa langsung kembali. Raka menggeleng. Saya harus pulang. Teman-teman saya nunggu. Kamu sudah jauh melangkah, kata bapak tua itu pelan. Tidak semua tamu sadar kapan mereka meninggalkan jalurnya. Kata-kata itu menghantam Raka seperti pukulan. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun di kepalanya. Sosok perempuan berbaju putih. Kabut. Jalur yang terasa berputar. Desa yang tidak ada di peta. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah pucat warga desa, mata hitam mereka yang kosong. Sebuah pikiran mengerikan muncul, membuat dadanya sesak. Kalau saya tamu, kata Raka lirih, mereka siapa? Bapak tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jalan desa, ke rumah-rumah kayu yang berdiri sunyi. Mereka yang lupa jalan pulang, katanya akhirnya. Saat itulah Raka benar-benar sadar. Ia bukan hanya tersesat secara fisik. Ia telah melangkah ke tempat yang berada di antara, atau mungkin di luar, dunia manusia. Sebuah dunia yang tidak seharusnya ada, tapi tetap ada, hidup dari mereka yang lengah, yang terlalu percaya diri, yang menertawakan batas-batas tak terlihat. Rasa dingin merayap di punggungnya, bukan lagi dingin gunung, melainkan dingin kesadaran bahwa jika ia tidak menemukan jalan keluar, suatu hari ia akan duduk di teras rumah kayu itu, dengan wajah pucat dan mata hitam, menunggu tamu berikutnya datang tanpa pernah tahu bahwa dirinya pernah menjadi manusia. Raka tidak tahu sudah berapa lama ia berada di desa itu, ketika keputusannya untuk kabur akhirnya mengeras menjadi tekad. Rasanya seperti sudah berhari-hari, tapi juga seperti baru kemarin ia melangkah masuk ke tempat terkutuk ini. Waktu tidak lagi bisa ia ukur dengan jam atau pergerakan matahari, karena cahaya temaram yang menyelimuti desa tidak pernah benar-benar berubah. Tidak ada pagi yang segar, tidak ada malam yang benar-benar gelap. Semuanya menggantung di satu titik yang melelahkan pikiran. Usaha pertamanya dilakukan dengan spontan. Suatu saat, ketika para warga desa tampak lebih banyak berdiam di dalam rumah, Raka berjalan cepat menuju ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Dadanya berdebar, kakinya melangkah tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Ia yakin jika bisa menembus pepohonan itu, ia akan kembali ke jalur pendakian, kembali ke dunia nyata. Namun setelah berjalan cukup lama, menembus semak dan akar pohon,
Hutan di sekelilingnya mulai terasa aneh. Pohon-pohon yang dilewatinya tampak familiar, terlalu familiar. Saat ia berhenti dan menoleh ke depan, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia kembali berdiri di depan desa itu. Rumah kayu yang sama. Jalan tanah yang sama. Lampu temaram yang sama. Seolah hutan itu melingkar, menelan setiap usaha pelarian dan memuntahkannya kembali ke titik awal. Raka terduduk lemas di tanah. Napasnya terengah, bukan hanya karena lelah, tapi karena putus asa yang mulai menggerogoti. Ia mencoba lagi di waktu lain. Mengambil arah berbeda. Berjalan lebih lama. Menandai pohon dengan goresan kecil di kulit kayunya. Namun hasilnya selalu sama. Desa itu selalu menyambutnya kembali. Sunyi dan dingin, seperti makhluk hidup yang menolak melepaskannya. Setiap kali ia kembali, warga desa hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Tanpa heran, tanpa simpati, seolah kegagalannya sudah mereka duga sejak awal. Hari-hari berlalu dengan cara yang menyiksa. Tubuhnya memang diberi makan, tapi makanan itu tidak pernah memberi rasa puas. Nasi yang disajikan terasa seperti mengunyah abu. Lauk pauk yang tampak menggugah selera tidak memiliki rasa asin, manis, atau gurih. Hanya ada tekstur dan sensasi dingin di lidah. Air yang ia minum selalu terasa dingin menusuk, seperti diambil dari sumur tua yang sangat dalam. Setiap tegukan membuat perutnya mual, tapi ia terpaksa meminumnya agar tidak pingsan. Tidur tidak pernah benar-benar menjadi istirahat. Setiap kali Raka memejamkan mata, ia mendengar suara-suara lirih. Langkah kaki yang berjalan mengitari rumah. Bisikan yang menyebut namanya dengan nada yang berubah-ubah, kadang lembut, kadang parau. Saat ia terbangun, dadanya selalu sesak. Bajunya basah oleh keringat dingin, meski udara di sekitarnya terasa membeku. Di hari yang ia yakini sebagai hari ketiga, sesuatu berubah. Entah bagaimana ia tahu itu hari ketiga. Mungkin karena rasa rindu dan takut di dadanya sudah mencapai titik yang berbeda. Lebih dalam. Lebih menyakitkan. Malam itu, cahaya di desa terasa sedikit lebih redup dari biasanya. Bayangan rumah memanjang, dan udara terasa lebih berat. Seolah mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Raka duduk sendirian di teras rumah tempat ia menginap, memeluk lututnya. Kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke desa itu, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia teringat ibunya. Wajahnya yang selalu cemas setiap kali Raka pamit mendaki. Suara ibunya yang berpesan agar ia hati-hati, agar ia tidak sombong di alam. Raka teringat rumahnya. Kamar sempit dengan poster-poster lama di dinding, aroma masakan sore hari, suara televisi yang sering dibiarkan menyala meski tidak ditonton. Semua itu terasa begitu jauh, seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Isaknya pelan, namun di kesunyian desa, suara itu terasa memantul dan kembali kepadanya. Jangan menangis terlalu keras. Raka terkejut. Ia mengangkat kepala dan melihat seorang perempuan tua berdiri beberapa langkah darinya. Tubuhnya kecil dan kurus, rambutnya panjang berwarna putih kusam, diikat asal di belakang kepala. Wajahnya penuh keriput, namun matanya berbeda dari warga lain. Tidak sepenuhnya hitam. Masih ada sisa warna, masih ada kilau tipis yang membuat Raka merasa sedang ditatap oleh manusia, bukan sesuatu yang lain. Perempuan tua itu duduk perlahan di sampingnya, gerakannya hati-hati. Tangisan bisa mengundang yang tidak kamu inginkan, katanya lirih. Raka menyeka air matanya dengan punggung tangan. Nenek siapa? Tanyanya dengan suara serak. Hanya orang lama, jawab perempuan itu singkat. Ia menatap ke depan, ke arah jalan desa yang sunyi. Kamu ikut saat malam terlarang. Kata-kata itu membuat Raka menegang. Malam terlarang. Jumat Kliwon, kata perempuan itu. Batasnya tipis. Banyak yang mengira kuat, banyak yang merasa aman. Tapi tidak semuanya bisa pulang. Raka menggigit bibirnya. Saya mau pulang, Nek, katanya hampir memohon. Tolong, apapun caranya. Perempuan tua itu terdiam lama. Ia menatap Raka dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara iba dan pasrah. Tidak semua tamu diberi jalan, katanya akhirnya. Tapi kamu, masih dicari. Dicari? Raka mengangkat wajahnya. Dunia kamu belum melepaskan, lanjut perempuan itu pelan.
Itu yang membuat kamu belum seperti mereka. Raka mengikuti arah pandang perempuan itu. Di beberapa teras rumah, warga desa duduk diam seperti biasa. Namun kini, ia melihatnya dengan cara berbeda. Ada kehampaan mutlak di wajah-wajah itu. Tidak ada harapan. Tidak ada kerinduan. Seperti cangkang yang ditinggalkan isinya. Nek, suara Raka bergetar. Kalau saya mau balik, apa yang harus saya lakukan? Perempuan tua itu menoleh. Ia mendekatkan wajahnya, suaranya semakin pelan. Kalau jalan itu terbuka, kamu harus lurus. Jangan ragu. Raka mengangguk cepat. Dan satu hal, lanjutnya, menatap Raka dalam-dalam. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang memanggil, jangan ditoleh. Raka menelan ludah. Kalau saya dengar suara orang yang saya kenal. Terutama itu, jawab perempuan itu tegas. Yang paling sering menjerat adalah suara yang paling kamu rindukan. Belum sempat Raka bertanya lagi, perempuan tua itu berdiri. Bersiaplah, katanya singkat. Malam ini atau tidak sama sekali. Setelah itu, ia berjalan menjauh dan menghilang di antara rumah-rumah kayu, meninggalkan Raka dengan jantung berdebar dan pikiran kacau. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Udara semakin dingin. Lampu-lampu temaram berkedip pelan, seperti nyala lilin yang hampir padam. Tiba-tiba, dari arah hutan di luar desa, terdengar suara yang membuat tubuh Raka membeku. Rak! Itu suara Bima. Suara itu jelas. Terlalu jelas. Nada panik, terengah, persis seperti Bima saat kelelahan di jalur pendakian. Raka berdiri dengan kaki gemetar. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan besar yang meremas jantungnya. Rak, tolong, gue di sini. Air mata kembali menggenang di mata Raka. Setiap serat tubuhnya ingin berlari ke arah suara itu, ingin menoleh, ingin memastikan. Pikirannya dipenuhi bayangan Bima yang terluka, tersesat, memanggilnya dalam kegelapan. Bagaimana jika ini benar? Bagaimana jika ini satu-satunya kesempatan? Namun di tengah kekacauan itu, suara perempuan tua kembali terngiang di kepalanya. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang manggil, jangan ditoleh. Raka memejamkan mata sejenak. Napasnya tersengal. Maaf, bisiknya, entah kepada siapa. Ia berbalik menghadap jalan lurus yang membelah desa, jalan yang entah sejak kapan terlihat sedikit berbeda. Lebih gelap, tapi juga terasa terbuka. Seperti celah tipis di antara dua dunia. Rak, jangan tinggalin gue. Suara itu kini terdengar lebih dekat. Ada nada putus asa yang membuat lutut Raka hampir menyerah. Namun ia menggertakkan giginya. Dengan tubuh gemetar, ia mulai berlari. Langkah pertamanya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menahan kakinya. Suara di belakangnya semakin gaduh. Bukan hanya satu, ada banyak. Memanggil namanya dengan berbagai nada. Ada suara Ardi, ada suara ibunya, ada suara-suara lain yang tidak ia kenali, tapi semuanya memohon, menangis, marah. Rak, sini Rak. Kamu mau ninggalin aku? Nak, pulang. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah, tapi Raka tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, fokus pada satu titik gelap di ujung jalan. Setiap langkah seperti melawan arus deras. Napasnya terbakar, dadanya sakit, tapi ia terus berlari. Saat suara-suara itu hampir terasa di tengkuknya, udara di depan tiba-tiba berubah. Cahaya temaram desa meredup drastis, digantikan kegelapan hutan yang pekat. Raka melangkah melewati batas itu dan jatuh tersungkur di tanah lembab. Suara-suara di belakangnya berhenti mendadak. Sung. Raka terengah, tubuhnya gemetar hebat. Ia masih tidak berani menoleh. Beberapa detik berlalu sebelum ia berani mengangkat kepala. Bau tanah basah yang familiar memenuhi hidungnya. Udara dingin gunung menusuk, tapi terasa nyata. Sangat nyata. Di kejauhan, ia mendengar suara angin dan serangga malam. Suara hutan yang hidup. Raka menangis terisak. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ia mungkin baru saja lolos dari sesuatu yang akan mengurungnya selamanya. Tubuh Raka akhirnya menyerah tepat setelah ia melewati batas itu.
Kakinya kehilangan kekuatan, pandangannya berkunang-kunang, dan dunia di sekelilingnya seakan berputar perlahan sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Ia tidak sempat berpikir apa-apa lagi. Tidak sempat takut. Tidak sempat berharap. Kesadarannya runtuh begitu saja, seperti lilin yang padam tertiup angin. Ketika ia membuka mata, hal pertama yang ia rasakan adalah bau yang sangat ia kenal. Bau kain tenda yang lembab bercampur tanah dan asap kecil dari kompor lapangan. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal, dan tubuhnya terasa berat, seolah baru saja diseret jauh dari tempat yang sangat dalam. Kelopak matanya berkedip beberapa kali, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang masuk dari sela tenda. Ra. Suara itu terdengar pecah, tertahan oleh emosi. Raka memutar kepala pelan. Di hadapannya, Bima dan Ardi duduk berlutut di dalam tenda. Mata mereka merah, wajah mereka penuh kelegaan yang bercampur ketakutan. Begitu menyadari Raka benar-benar sadar, Bima langsung menarik tubuh Raka ke dalam pelukan yang begitu kuat sampai napasnya hampir terhenti. "Lo kemana aja, Rak?" Suara Bima bergetar. 3 hari lo hilang." Ardi ikut memeluk, tangannya gemetar. Gue kira lo nggak bakal balik," katanya sambil terisak. Raka terdiam. Kata-kata itu terdengar asing di telinganya. 3 hari. Angka itu terasa salah. Terlalu singkat. Kepalanya dipenuhi kenangan yang terasa seperti berbulan-bulan. Desa kayu itu. Wajah-wajah pucat dengan mata hitam kosong. Cahaya temaram yang tidak pernah berubah. Perasaan terjebak tanpa akhir. Semua itu terlalu panjang untuk hanya 3 hari. 3 hari? Suara Raka serak, hampir seperti bisikan. Bima mengangguk cepat. "Iya. Sejak malam itu lo ngejar sesuatu di kabut. Lo hilang. Kita cari kemana-mana. Sampai tim relawan naik." Raka menutup mata sejenak. Dadanya terasa sesak. Ketika ia membukanya lagi, pandangannya tanpa sadar menyapu sekeliling tenda. Ia memastikan tidak ada lampu temaram yang menggantung, tidak ada dinding kayu, tidak ada warga desa yang duduk diam memandangnya. Hanya tenda, tas carrier, dan wajah sahabat-sahabatnya yang kelelahan. "Ada apa, Rak?" tanya Ardi pelan. "Lo kenapa bengong gitu?" Raka ingin menjawab. Ingin menceritakan semuanya. Tentang sosok perempuan berbaju putih. Tentang desa yang tidak seharusnya ada. Tentang hari-hari tanpa waktu. Tentang suara-suara yang hampir membuatnya menoleh. Namun setiap kali ia mencoba membuka mulut, kata-kata itu terasa berat, seperti tertahan di tenggorokan. Ada ketakutan aneh bahwa jika ia mengucapkannya dengan jelas, sesuatu akan ikut keluar bersama cerita itu. "Gue capek," jawab Raka akhirnya. "Pusing." Bima tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan menyelimuti Raka dengan jaket tebal. "Istirahat aja dulu. Yang penting lo balik." Kalimat itu menusuk Raka tanpa disadari siapapun. Balik. Apakah ia benar-benar sudah kembali? Hari itu mereka turun gunung dengan bantuan relawan. Raka berjalan tertatih, tubuhnya terasa lemah meski tidak ada luka serius. Anehnya, tidak ada rasa lapar berlebihan meski ia dikabarkan hilang selama 3 hari. Yang ada justru rasa kosong yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tempat lain. Sesampainya di rumah, ibunya memeluknya sambil menangis histeris. Raka membalas pelukan itu, mencium aroma rumah yang begitu ia rindukan. Untuk sesaat, ia merasa aman. Benar-benar pulang. Namun di balik kehangatan itu, ada bayangan dingin yang terus mengikuti, berdiri diam di sudut pikirannya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Raka mencoba kembali ke rutinitas. Makan, tidur, berbincang dengan keluarga. Ia tertawa ketika orang-orang bercanda, ia menjawab pertanyaan dengan kalimat singkat. Semua tampak normal di permukaan. Tapi setiap kali ia sendirian, ingatan itu kembali menyeruak tanpa izin. Ia tidak pernah lagi menyentuh perlengkapan mendakinya. Carrier yang dulu menjadi kebanggaannya kini tersimpan di sudut kamar, berdebu. Sepatu gunungnya tidak pernah ia pakai lagi. Setiap kali seseorang mengajaknya mendaki, dadanya langsung terasa sesak, napasnya memendek, dan tanpa sadar tangannya gemetar. Malam menjadi waktu yang paling ia benci.
terutama malam Jumat Kliwon. Pada malam-malam itu, tidur Raka selalu gelisah. Ia akan terlelap sebentar, lalu terbangun dalam mimpi yang sama. Ia berdiri di jalur hutan yang sunyi. Kabut turun perlahan. Di kejauhan, lampu-lampu temaram mulai menyala satu persatu. Desa itu muncul, persis seperti terakhir kali ia melihatnya. Tidak berubah, tidak rusak, tidak hilang. Dalam mimpinya, Raka selalu berdiri di tepi desa, tepat di batas yang dulu ia lewati. Ia tidak masuk, tapi juga tidak sepenuhnya pergi. Warga desa duduk di teras. Wajah mereka kosong, mata hitam mereka menatapnya serempah. Di antara mereka, ia kadang melihat wajah yang terasa familiar. Seorang pemuda dengan jaket gunung. Seorang perempuan muda dengan rambut terikat. Orang-orang yang seharusnya ada di dunia manusia. Raka selalu ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dan di tengah kesunyian itu, suara itu datang. Bukan teriakan. Bukan panggilan panik. Hanya bisikan pelan, sangat dekat dengan telinganya. Kamu belum sepenuhnya pulang. Raka selalu terbangun tepat setelah itu, dengan napas terengah dan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, dan butuh waktu lama sebelum ia berani membuka mata, memastikan kamarnya masih sama, dindingnya masih ada, dan tidak ada cahaya temaram di sudut ruangan. Ia tidak pernah menceritakan mimpi-mimpi itu pada siapapun. Bima dan Ardi pun berubah sejak kejadian itu. Mereka tidak pernah lagi mendaki bertiga. Ardi sering terbangun malam-malam. Katanya masih mendengar suara panggilan dari kabut. Bima menjadi lebih pendiam, lebih sering menatap kosong ketika melihat gunung dari kejauhan. Mereka semua membawa pulang sesuatu dari Semeru malam itu, meski bentuknya berbeda. Suatu sore, beberapa minggu setelah kejadian, Raka duduk sendirian di teras rumah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Langit tampak biasa. Tidak ada yang aneh. Namun tiba-tiba, tanpa alasan jelas, bulu kuduk Raka berdiri. Ia merasa diperhatikan. Ia menoleh cepat ke arah jalan kecil di depan rumah. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tidak hilang. Ia menunduk, melihat tangannya sendiri. Sekilas, ia merasa bayangannya di tanah bergerak sedikit terlambat dari gerakannya. Raka mengedipkan mata, napasnya tertahan. Ketika ia melihat lagi, semuanya tampak normal. Mungkin cuma capek, gumamnya, meski hatinya tidak yakin. Raka belajar hidup dengan perasaan itu. Dengan ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Dengan mimpi yang datang teratur seperti pengingat. Ia tahu, ada sesuatu yang masih mengikatnya dengan tempat itu. Sebuah jejak, atau mungkin janji yang tidak pernah ia buat secara sadar. Dan jauh di dalam dirinya, ada ketakutan yang tidak berani ia akui sepenuhnya. Bahwa suatu hari, entah melalui mimpi atau kelengahan sesaat, desa itu akan memanggilnya lagi. Dan kali ini, mungkin ia tidak akan diberi kesempatan untuk berlari lurus tanpa menoleh.